Halo teman-teman semua, saya Sahil dari Teknik Geofisika ITB. Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita punya target net zero emission 2060. Di sisi lain, cadangan gas alam kita banyak yang kotor karena kandungan CO2 yang sangat tinggi. Teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS muncul sebagai pahlawan, tapi ada satu pertanyaan besar yang sering luput. Apakah kontrak bagi hasil atau production share kontrak sudah cukup sehat untuk mendanai teknologi mahal ini? Mari kita bedah melalui studi terbaru dari Najala DKK tahun 2025. Mari kita bicara data. Ambil contoh struktur X di Laut Natuna. Secara geofisika dan reservoir, ini adalah kandidat sempurna. Formasi terumbu di sana punya cadangan hidrokarbon besar, tapi kandungan CO2-nya mencapai 45%. Untuk mengelolanya, kita butuh infrastruktur masif. 10 sumber minyak, 8 sumur gas, dan 5 sumber injeksi khusus CO2. Gas asam akan dipisahkan dari floating product storage and offloading melalui unit acid gas removal unit, lalu diinjeksi kembali ke bawah tanah. Secara teknis, ini sangat mungkin dilakukan. Namun, keindahan teknis ini berbenturan keras dengan realita angka di atas meja fiskal. Disinilah masalah yang muncul. Studi ini mengevaluasi proyek tersebut menggunakan model PSC Cost Recovery sesuai Permen SDM nomor 16 tahun 2024. Hasilnya, proyek ini secara ekonomi sesak nafas. Tanpa CCS, proyek ini punya IRR sebesar 15,39%. Tapi begitu CCS dimasukkan, IRR-nya anjlok menjadi hanya 10,14% dengan waktu pengembalian modal mencapai 15,7 tahun. Bagi investor, angka 10% ini berada di bawah ambang batas minimum yang biasanya dipatok sebesar 15%. Artinya, di bawah skema PSC saat ini, proyek CCS terintegrasi justru membuat proyek migas jadi tidak laku secara bisnis. Lalu apa solusinya? Apakah insentif pajak cukup? Ternyata tidak. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa investment credit maupun pengurangan free trade petroleum tidak memberikan dampak signifikan karena struktur biaya CCS dinominasi oleh biaya operasional. Faktor penentu utamanya adalah storage fee. Agar proyek ini layak secara komersial mencapai IRR 15%, kita butuh biaya layanan CCS minimal 35 US dollar per metric ton dan storage fee minimal 35 US dollar per metric ton. Masalahnya, harga karbon kita saat ini masih di kisaran 2 US dollar per ton, yang dimana ada celah yang sangat lebar antara kebijakan saat ini dengan kebutuhan industri. Jadi, apakah PSC Indonesia saat ini sudah tepat untuk CCS? Jawaban saya belum sepenuhnya. PSC kita masih terlalu fokus pada bagi hasil molekul hidrokarbon dan belum matang dalam menghargai molekul karbon yang disimpan. Kita butuh kebijakan, mulai dari penyelesaian harga karbon yang realistis hingga kejelasan hukum soal tanggung jawab jangka panjang pasca injeksi. Tanpa itu, potensi 700 gigaton penyimpanan karbon hanya akan tetap menjadi data di atas kertas.